Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang kami hormati, tak lupa pimpinan cabang, ranting, dan yang luar biasa saat ini juga sudah bergabung dengan kami, Bapak Ibu yang berada di rumahnya masing-masing, tetapi tetap stay tune dengan pengajian Muhammadiyah. Malam hari ini, malam yang sangat-sangat istimewa, karena di Jumat yang keempat, materi kita, narasumber kita, ini luar biasa. Di saat kesibukannya beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anwar Soleh M.Hum, menyempatkan untuk membersamai kita semuanya. Dan temanya, Masya Allah, kalau kita lihat, ya, selama ini mungkin beliau menyampaikan tentang rumah tangga, perkawinan, kira-kira begitu nggak Kiai? Tapi malam hari ini akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Beliau insya Allah nanti kurang lebih selama 30 menit akan menyampaikan, memaparkan tentang al-afkarul mustaqimah wa afkarul munharifah. Wah, apa itu? Kira-kira kalau beliau menyampaikan tentang itu, kita tangkap bahwa pola pikir yang lurus dan pola pikir yang menyimpang menurut Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu, peserta pengajian Muhammadiyah Jumat keempat, baik yang luring berada di Aula Balai Muhammadiyah lantai 1, ataupun yang saat ini berada di dalamnya masing-masing mengikuti by virtual Zoom, agar pengajian kita malam hari ini berjalan lancar, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami bagi pengajian malam hari ini dengan 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi dari narasumber. Yang kedua nanti jam 8:30 atau mungkin lebih, nanti ada sesi tanya jawab, bisa langsung bagi yang luring, bagi yang berada di rumah nanti bisa virtual menggunakan kolom chat atau langsung dengan raise hand. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Anwar Soleh M.Hum. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Malam hari ini kami merasa gembira sekali bisa bertatap muka dengan bapak-bapak sekalian yang saya sudah menurut perasaan saya cukup lama tidak mengisi. Ya. Dan terakhir dulu ngisi di atas itu masih daring. Nah, sekarang bisa daring dan luring.
Saya memang sudah ngarep-arep sekali gimana bisa mengisi. Kemarin dihubungi oleh Pak Ketua, Pak Haji Ismanto. Alhamdulillah saya bisa untuk saat ini. Dan mudah-mudahan untuk yang akan datang nanti agak bisa sering, mudah-mudahan. Begini, judul itu adalah Al-Afkarul Mustaqimah wal Afkarul Munharifah. Itu artinya istilah ini istilah yang pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Jadi istilah ini istilah yang pernah dipopulerkan oleh beliau, almarhum Profesor Yunahar Ilyas, yang dulu beliau termasuk salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau seorang ulama, guru besar dan ahli tafsir. Al-Afkarul Mustaqimah itu pola pikir yang lurus, jejak, dalan, pas menurut ukuran. Nah. Al-Afkarul Munharifah itu pola pikir yang menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Itu Al-Afkarul Munharifah. Pola pikir yang menyimpang. Pola pikirnya sudah tidak dalan lagi. Tapi di situ kami embel-embeli menurut sudut pandang Muhammadiyah. Jadi yang mengukur lurus dan menyimpang ini Muhammadiyah. Cara berpikirnya Muhammadiyah. Karena ini memang pengajian Muhammadiyah begitu. Karena ini pengajian Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Kalau majelis ulama ya majelis ulama gitu. Tapi ini Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Sing jane bener nurut Muhammadiyah sing piye? Nek pola pikir menyimpang tuh yang gimana gitu. Kalau pada zaman Rasulullah itu memang masalah tidak banyak bermunculan seperti sekarang ini. Wong sekarang ini ada kok pernyataan-pernyataan yang itu apakah menyimpang apa tidak. Umpamanya ada seorang yang menyatakan semua agama itu benar di mata Tuhan lah, itu menyimpang apa menurut Muhammadiyah kan begitu. Ada yang mengatakan semua orang nanti akhirnya masuk surga lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpikirnya masyarakat masih lugu, masih sederhana, tidak banyak masalah yang muncul. Suatu saat ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah untuk menjadi kepala wilayah. Mungkin kalau sekarang ya semacam gubernur. Nah, pada waktu Rasulullah itu antara eksekutif, legislatif, yudikatif masih gabung. Jadi sing jenenge kepala wilayah sekaligus menjadi qadhi, menjadi hakim. Sekaligus menjadi jaksa. Sekaligus menjadi eksekutif, kepala administrasi. Jadi dulu tidak ada pembagian trias politika, enggak ada. Semuanya di tangan kepala daerah itu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk memimpin wilayah itu sekaligus menjadi qadhi, menjadi hakim di situ. Beliau ditanya oleh Rasulullah, kaifa taqdi? Yaman, Hudzaifah bin Yaman. Kowe mengko nek neng Yaman, kowe mutusi nganggo apa? Hudzaifah menjawab, bi kitabillah, dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Jadi kalau memutus perkara, ada orang mengajukan permasalahan hukum, diputus dengan Al-Qur'an. Lah nek neng Al-Qur'an ora ono, kowe nganggo apa? Dijawab oleh Hudzaifah, saya memakai hadis. Saya memakai
hadis. Fabi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam sunnah tidak ada, kamu akan memutus pakai apa dasarnya? Nah ini. Birro'yi, saya memutus dengan akal pikiran saya, dengan istihad pikiran saya. Jadi jawabannya sumbernya tadi Quran, hadis, ro'yu. Quran, hadis, akal pikiran. Ternyata jawaban Mu'ad ini menyenangkan Rasulullah pas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberi taufik, yang telah memberi pertolongan, yang telah memberi kecocokan, utusan-utusannya Allah. Utusan-utusan Allah siapa? Utusanan Rasulullah. Kan Mu'ad utusannya Rasulullah. Itu. Dengan ini berarti apa yang disampaikan oleh Mu'ad itu memang benar. Nek Quran rano ya hadis, nek rano ya istihad gitu loh. Nah, atas dasar ini Mu'ad kemudian setiap perkara yang datang diputus dengan Quran. Kalau tidak ada hadis, kalau tidak ada dengan istihad. Orang yang beristihad itu asal dasarnya Quran hadis atau nilai-nilai yang dikandung oleh Quran hadis tidak menyimpang. Itu tetap dapat pahala. Di dalam hadis dikatakan, idzajtahadal hakimu falahu fa'asoba falahu ajroni. Kalau orang itu istihad menetapkan hukum dengan pertimbangan Quran hadis dan juga akal pikiran, fa'asoba, pertimbangannya itu benar, falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau salah pahalanya 1. Sing penting kuwi nek istihad kuwi istihate nganggo Quran hadis apa ora, atau nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis apa tidak. Kalau tidak pakai itu ya berarti menyimpang. Tapi kalau memakai Al-Quran hadis atau nilai-nilai yang ada dalam Quran hadis itu berarti tidak menyimpang. Sekarang contohnya yang menyimpang apa? Contohnya yang pendapat yang menyimpang. Begini. Kemarin kan sudah diterangkan oleh Ustadz Najam ya, Pak Kiai Najamuddin tentang Syiah ya. Ya. Saya ini baleni saja, mungkin dulu belum disinggung. Di Syiah itu ada keputusan, ketetapan di kalangan orang-orang Syiah. Ulama-ulama Syiah itu ada ketetapan bahwa warisan itu kalau untuk wanita, tak baleni ya. Ini Syiah loh ya. Ini Syiah, fikih Syiah, bukan di luar Syiah, ini Syiah. Kalau warisan itu kalau laki-laki itu bisa mewarisi benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi wong lanangi marisi omah iso, marisi duit iso, marisi kelambi iso, marisi perhiasan iso. Tetapi kalau wanita itu boleh nyawa marisi hanya benda-benda bergerak. Le ibu-ibu, niku tengene Syiah nggih Bu. Nek panjenengan tumut Syiah rugi niku. Itu napa mung benda-benda bergerak. Jadi kalau rumah wanita tidak bisa menerima warisan rumah, tidak bisa. Rumah itu hanya untuk laki-laki. Wanita hanya benda-benda bergerak. Ini sudah disampaikan oleh Ustaz Najam belum? Oh belum ya. Ya kalau belum ya berarti nambah. Jadi itu munharifah menyimpang, wong hadise cetha banget kok. Hadise iki lanang wedok
itu bisa mewaris baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ya. Yang penting menurut bagian masing-masing. Gitu lah. Tapi kalau Syiah enggak, sing iso harta bergerak kok. Ini keterangan ini bisa kita baca di bukunya Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhri. Jadi saya itu nerangkan pakai buku ya, pakai literatur, tidak ngarang sendiri. Nek krungu keterangan kamu balik kudu dicek nang bukune sik. Di bukunya Pak Zuhri di sana ditulis di kalangan Syiah itu wanita hanya bisa menerima barang-barang apa? Bergerak. Sing barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, ora iso. Rumah, tanah, ora bergerak ya apa wae to? Rumah, tanah, yo pabrik, toko, warung, kok sing basa itu ora iso kuwi tidak bergerak semua. Sing iso mung mas-masan, nah itu nanti bisa dicek di bukunya Profesor Zuhri, judulnya apa itu? Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Bahkan ini menyimpang. Menyimpang. Contohnya menyimpang lagi apa? Menyimpang lagi apa? Sholat itu, tapi ini sebagian kalangan Syiah ya, sebagian kalangan Syiah. Ini juga di bukunya Profesor Zuhri tadi. Itu salat itu ora ping 5. Sedina salat cukup ping 3. Luhur ngasar digabung, maghrib ngisya digabung, subuh. Jadi sehari sholatnya berapa kali? 3 kali, tidak 5 kali. Kalau bapak-bapak ke negeri Iran, di sana banyak yang sholatnya ping 3, ping 5. Karena Iran sana basisnya. Itu munharifah itu, menyimpang. Lah wong hadis Rasulullah cetha banget salat ping 5. Mereka sebetulnya juga pakai dalil. Loh, sudah pakai dalil kok menyimpang? Lah orang gunake hadis. Di dalam surat Isra itu dikatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili. Dirikanlah salat liduluki syamsi. Liduluki syamsi itu zuhur dan asar. Ila ghosaqil laili itu maghrib isya. Wa Qur'an al-fajr subuh. Lah mung dijoko Qur'ane ning hadise sing ngandhake salat ana luhur, ana ngasar, ana maghrib, ana isya kuwi ora dinggo, sing dinggo digabung karo Quran. Luhur asar, maghrib isya subuh. Ini menurut pandangan Muhammadiyah ini menyimpang. Apa sebab menyimpang? Tidak menggunakan penalaran Al-Qur'an hadis secara apa adanya. Secara semestinya. Ini menurut pandangan Muhammadiyah ini pandangan begini, pandangan yang apa? Menyimpang. Bahkan di kalangan orang Jawa pun kadang-kadang juga ini di bidang akidah ya, tidak di bidang muamalah ya. Di bidang akidah itu juga ada yang menyimpang. Dan itu sepertinya di YouTube juga sudah banyak berkembang ini yang begini, yaitu apa? Adanya keyakinan di kalangan masyarakat, terutama daerah Jawa Timur itu, saya itu di Surabaya itu 2 tahun lebih, jadi agak banyak tahu apa keadaan-keadaan masyarakat di sana. Itu berkembang pemikiran, nek malam Jumat itu arwah-arwah itu do teko ning omahe. Loh, kok do mara ning omahe? Njaluk didongake. Nek ora didongake do kecewa. Maka kalau waktu saya di Surabaya dulu, masjid tempat saya itu anggriben malam Jumat mesti apa? Ya kuwi wis bangsa ngono kuwi, wis sak kancane kuwi pokoke. Ben malam Jumat soalnya dienggo apa? Nah, itu ndongake para itu. Ya, kalau malam Jumat itu jelas tuh
ilaruh sapa sok disebuti roe iki. Kon anu titip Pak anu bapak kula nggih Mas kula dititip ku disebuti roe iki ilaruh gitu. Bar maghrib tekan hampir ngisak biasanya itu. Ini. Nah, keyakinan begini juga tidak benar. Apa sebab? Sebab orang itu kalau sudah meninggal dunia sudah berada di alam lain. Sudah berada apa? Di alam. Jadi orang kok mulih ora ono, roh mulih ning omah iki ora ono. Sudah ada di mana? Di alam lain. Nah, itu masalah keyakinan. Itu kan di YouTube juga banyak ya Pak Tontowi ya, itu pertanyaan yang di YouTube kadang-kadang muncul yang itu apa benar roh pada pulang ke rumah malam Jumat itu ya. Wong itu malah dadi nyanyian barang nanti aja toh, nanti dadi nyanyian. Bab roh mulih malam Jumat. Itu untuk ngencengke naik malam Jumat gendo itu. Nah. Kembali kepada masalah. Jadi kalau menurut Muhammadiyah itu kalau memikirkan suatu hukum, pasti yang dicari Qur'annya dulu kayak apa? Hadisnya kayak apa? Kemudian antara Qur'an dan hadis ini dipertemukan. Ditemokke. Gatukane piye? Sambungannya piye? Setelah itu Muhammadiyah juga mencari pendapat-pendapat para ulama. Atau mukoronah madzhab, perbandingan para madhab. Madhab juga dipakai perbandingan. Tapi tidak tergantung pada satu madhab. Terus pendapat para ahli juga dikumpulkan semua. Ini dianalisa semua. Setelah dianalisa, diputuskan hukumnya begini. Mulai mantap. Maka kalau Bapak tanya saya, loh, Pak Anwar kok milih Muhammadiyah? Apa sebabnya? Sebabnya pas banget karo sing dikarepke Quran, hadis ngono lho jawabane. Cetha, jawabnya cetha gitu loh. Aku ora nyinggung golongan liya, tapi jawabannya cetha. Jawabannya cetha. Muhammadiyah cetha. Sekarang saya membuat satu contoh sing paling gampang dan kita sudah tahu semua. Iki tak baleni meneh nek wis sing pas tau krungu keterangan ini baleni meneh ra apa-apa, ngaji ra ono bosene to ya. Itu. Contohnya ini. Majelis Tarjih memutuskan perkara orang memakai celana nutupi polok. Ya dah. Pakai celana nutupi polok. Kalau pakai celana nutupi polok gimana? Celana saya ini memang saya tadi ke sini pakai celana yang nutupi polok. Loh, kok polok era ketok to Pak Anwar? Pura neraka kuwi. Nah, ini saya sampaikan logika cara berpikirnya Muhammadiyah. Begini. Ketika ada pertanyaan kepada Majelis Tarjih, bagaimana hukumnya orang yang memakai celana menutup mata kaki? Maka oleh Tarjih kemudian disinau, dipelajari. Digoleki tenan dalile piye iki bener ya. Setelah dikaji oleh Majelis Tarjih, ada beberapa hadis yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama hadis yang mengatakan la yang durullahu manjarro saubahu khuyala. Ini hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Siapa yang memakai pakaian dengan sombong, Allah tidak akan melihat pada orang itu. Maksudnya tidak melihat itu Allah tidak berkenan. Artinya tidak berkenan itu tidak boleh. Jadi orang itu tidak boleh pakai pakaian nek sombong. Nganggo klambi anyar petita, petiti. Nganggo jaket kulit di sangkut-sangkut kayak kancane. Iki larang. Kowe ngerti apa ora? Aku ora cerita, kowe roh dhewe. Klambiku iki larang, jaketku iki jaket kulit asli, ora kaya nggonmu kuwi. Iki asli. Memakai begitu itu tidak boleh
Allah tidak mau melihat pada orang itu. Berarti tidak mau melihat, berarti tidak boleh. Jadi yang dilarang itu khuyala. Khuyala itu apa? Sombong, pamer, gurgen dilem, klambine apik. Ning ngene iki ya rada angel pancen nek do jagong kae rak ya mesti nganggo sing apik. Kae ya sok-sok ya kepengin dilem lho wong jagong kae. Wah jeng anu lho jeng. Wah jan kebayake apike ra jamak lho jeng. Wah jan aku kepengin tenan. Iya pancen iki iya kok pancen ya. Ning anu lho, iki oleh-oleh kok Amerika. Wah. Seorang krasa sombong. Pakai pakaian semua tidak boleh. Itu satu hadis itu. Yang kedua, ada hadis begini. Ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Kalau memakai pakaian bang menutup mata kaki, itu neraka. Artinya apa? Kalau pakai pakaian yang menutup mata kaki apa? Neraka. Berarti tidak boleh. Loh, sing siji sombong, ora itu, sing siji kok menutupi mata kaki, tidak boleh. Nah, ini berpikirnya Muhammadiyah. Nek dudu Muhammadiyah aja tiba, mungkin rembuk neng Muhammadiyah lah. Kemudian Muhammadiyah memadukan lagi satu peristiwa zaman Nabi. Jadi hadis siji loro, terus zaman Nabi ada peristiwa. Zaman Nabi ada peristiwa. Peristiwanya begini, peristiwanya. Suatu saat setelah Abu Bakar mendengar hadis tadi, hadis yang mengatakan ma'asfala minal ka'baini, ma'asfala minal ka'baini minal izari finnar, nek nganggo pakaian nutupi mata kaki itu di neraka. Abu Bakar itu kalau jenenge krungu neraka, wah bingung, wah. Nah, aku ndang sowan Nabi karena apa? Abu Bakar itu pakaiannya, jubahnya sering menutup mata kaki. Sowan pada Nabi, duh Nabi, kula niku nek ngono teng neraka. Saya itu pakaian saya itu menutupi mata kaki. Apa jawabannya Rasulullah ini? Yang diputuskan majelis tajih itu jawabannya Nabi ini. Nabi menjawab, innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Engkau Abu Bakar tidak termasuk orang yang melakukan khuyala. Berarti Abu Bakar meskipun pakaiannya menutup mata kaki diperbolehkan karena Abu Bakar pakai pakaian itu tidak khuyala, tidak sombong, tidak pamer. Jelas ini? Jelas belum ini? Tak baleni ya. Abu Bakar meskipun pakaiannya nutup mata kaki oleh Rasulullah dikatakan tidak termasuk khuyala karena meskipun menutup mata kaki tapi Rasulullah mengatakan la innaka lasta, sesungguhnya engkau Abu Bakar, lasta engkau Abu Bakar mimma yaf'alul, tidak termasuk orang yang melakukan khuyala. Kemudian tarjih menetapkan dadi sing ora itu ki sombonge dudu menutupi mata kaki. Cetha ini. Ana ta sing kudu cingkrang ana ta? Muhammadiyah ora nyoal sing cingkrangi, sing disoal ki khuyala apa tidak? Sing dimasalahke Muhammadiyah itu sombong apa tidak? Jelas ini. Jelas. Ini cara berpikir tarjih. Cara berpikir Muhammadiyah. Nah. Tapi juga punjul setengah jam buat napa lah niki durung gen saanu sik gen ya ben. Oh nggih. Apa? Oh ya. Begini, tetapi juga Muhammadiyah tetap memandang perbedaan pendapat itu atau perbedaan yang dilakukan oleh orang itu kedua-duanya dibenarkan juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena apa? Kedua-duanya ini ada dasarnya. Gini ceritanya. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab fikih itu ya, dalam kitab-kitab itu kan ada sejarah zaman Nabi, itu ada dua orang pergi bersama-sama. Wong loro, sahabat Nabi, pergi bersama dari rumah menuju ke tempat yang sama, bareng. Nah, dua orang yang bepergian bersama itu, bareng loro kuwi mau, wong loro kuwi mau,
tekan tengah jalan, sampai di tengah jalan, dilalah datang waktu sholat. Setelah datang waktu sholat, keduanya ingin sholat. Tapi ternyata pada waktu itu nyari air tidak ada. Arab itu kan angel golek air, banyu. Kita haji itu air banyak itu kan saiki nek zaman Nabi angel, saiki kan akeh ledeng ya. Banyak apa? Banyak keran-keran itu. Dulu sulit. Ya. Sekarang pun juga kalau yang tidak pas gampang ya sulit ya sama. Nah. Dua orang ini karena tidak menemukan air, maka dua orang ini keduanya tayamum terus salat wong loro iki. Tayamum salat. Setelah salat melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan sampai di tempat yang dituju. Nah, ini. Setelah sampai di tempat yang dituju, itu ternyata waktunya belum habis. Jadi umpamanya jam 12, dua orang ini sholat ke tempat yang tujuh sampai 2:30. Nek 2:30 durung ngasar ya. Kan belum ngasar itu. Belum habis waktunya. Nah, sampai di tempat kemudian dua orang itu melihat air. Ono banyu, sing ono banyu sing neng kono, sing neng kene ono banyu. Nah, setelah dia melihat air itu, mereka melihat air itu, dua orang itu keadaannya beda-beda. Sing siji mbaleni salat. Sing siji aku wis salat tok dadak mbaleni. Sing sijine aku mbaleni wong mau ora ana banyu saiki ana banyu. Lho ini beda to. Sing siji nglakoni mbaleni siji ora. Lho bareng wong loro iki beda akhirnya dilaporkan Nabi. Wah, iki kok piye to aku karo kowe kok iso beda. Kowe aku nek ora mbaleni ra ana banyu kok wektune isih kok. Ora mau wis kok mbaleni. Setelah disampaikan Nabi, dua orang ini dibenarkan semua. Kowe sing baleni bener, sing ora baleni ya bener. Dua keadaan dibenarkan semua oleh Nabi. Ini di kitab-kitab fikih masyhur keterangan ini. Artinya apa? Rasulullah kadang-kadang memang mentolerir hal-hal yang sama, enggak apa-apa. Iso iki, iso iki. Nah, iki ternyata oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dilakukan juga. Di dalam buku tarjih yang lama, itu kita kalau sholat salam ya, nek salat salam ya, itu salamnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ke kirinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri semua sampai wabarakatuh. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam Al-Muhalla juz 3, di sana dikatakan ada hadis yang marfu, yang sahih, sambung itu sampai wabarakatuh. Mula nek Muhammadiyah salam sampai wabarakatuh. Ning ternyata di buku 3 sing biku buru ku yo sing kaya dhewe kuwi lho. Di buku 3 itu juga dibenarkan salam hanya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang nganggo wabarakatuh ya dibenerke. Muhammadiyah do ini bisa memilih. Jadi engko nek ana sing nganggo warahmatullah nek orang wabarakatuh aja diarani surah menurut tarjih kuwi. Jangan gitu, aja diarani tarjih. Tarjihe tekan wabarakatuh ya iso, tekan warahmatullah tok ya iso. Apa sebab lah ini? Nah, oh ya, saya itu dulu setelah saya itu membaca kitab Subul Salam. Subul Salam itu syarahnya Bulughul Maram, syarahnya Bulughul Maram Subul Salam. Saya itu ketika membaca HPT itu hati saya rodok protes. Loh nek cara Subul Salam iki tekan warahmatullah tak apa-apa loh gitu. Saya belum sampai matur kepada majelis tarjih, ternyata tarjih sudah memutus sampai warahmatullah pun benar. Kalau kita lihat di Subul Salam itu jelas sekali kok. Wa kana khamsata asyara sahabatan biduni ziyadah wa barakatuh. Ada 15 sahabat tanpa wa barakatuh. Wa kana hadisun sahihun au hasanun au dhaifun biduni ziyadah wa barakatuh. Ada hadis yang sahih, yang hasan, dhaif tanpa wa barakatuh.
Berarti Nabi Muhammad kadang-kadang melakukan tanpa wabarakatuh. Mula saiki loro-lorone dibenerke karo majelis taklim. Dadi Muhammadiyah ora ana istilah mundur isin ora ana. Ora ana mundur isin ora ana. Mbok wis diputus kalau ada dalil yang lebih kuat itu dipegangi. Saya dulu sebetulnya mau ke tarjih mau matur mbok sekarang ditinjau kembali sampai wabarakatuh. Tapi ternyata tarjih sudah lebih cepat lagi. Wong tarjih ya wonge luwih pinter-pinter akhirnya hanya sampai warahmatullah pun dibenarkan. Ini cara berpikir Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kuwi nek ora cocok Quran hadis ora tinggu. Ning nek cocok Quran hadis tinggu. Itu pun masih dilihat mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Nah, jane saya itu saking suwe rangisi par-par kabeh disokke ngono niku. Waktunya yang habis. Monggo tanya jawab sekarang. Monggo silakan. Alhamdulillah, semakin malam beliau semakin bersemangat pagi. Ya, terlihat sekali ya. Sepertinya ini efek tidak lama tidak mengisi jawab. Dan nanti mungkin dilanjutkan. Bapak Ibu serta pengajian baik yang luring maupun daring, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo yang pertama kami berikan, ini luar biasa guys. Biasanya depan, soft pertama, soft kedua, soft ketiga kosong. Ini sampai belakang penuh. Kursinya sepertinya sudah terisi semua. Ya, ini magnet luar biasa. Anjir, monggo bagi yang berada di aula apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi. Umpama tidak sama dengan saya pun tidak masalah. Wah, Masya Allah. Pokoknya pertanyaannya di luar tema pikantuk nggih Kiai? Boleh. Monggo, Bapak. Menyebutkan nama saking PCM napa PRM nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Hartoyo. Kebetulan saya duduk di Majelis Wakaf anak buah Pak Joko Rianto. Oh iya. Ya Pak Darno. Dan teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya cuma mau memverifikasi tadi hukum-hukum yang bisa dipergunakan, yakni Al-Quran itu suatu yang pokok, kemudian dikuatkan dengan Al-Hadis apabila di Al-Quran itu tidak ada. Kemudian Bapak tadi untuk yang ketiga itu apa Pak? Itu yang Al-Quran, hadis, kemudian yang Ra'yu, pendapat. Ya, pendapat itu istilahnya tadi istihad. Akal pikiran dengan istihad. Ya, ini saya memverifikasi bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam bahasa Arab bukan istihad, tetapi pakai jim. Ya. Ijtihad. Nah ya, ijtihad ya. Ijtihad. Ya, itu. Jadi ini setelah saya baca-baca memang betul bahwa suatu yang tidak di dalam Al-Quran tetapi masuk akal ya, akal itu bisa menyelesaikan suatu perkara yang tidak ada di Al-Quran, dan ini ternyata memang betul apabila kita mungkin buntu di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, ternyata itu dalam istilahnya pendapat-pendapat dan akal yang bisa dikuatkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ternyata bisa. Nah ini alhamdulillah Bapak telah memberikan pencerahan yang sudah lama sekali. Mungkin saya juga menunggu-nunggu Ustadz yang bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan itu. Dan ini tema dan judul pada malam hari ini bagus sekali. Terima kasih Pak. Ini mungkin yang saya sampaikan dan nanti bisa diperjelas apa yang saya tanyakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu lagi, yang lain lagi. Monggo, masih ada 4. Nggih, Pak Dimyati. Nggih, Pak Kiai Dimyati. Pak Kiai Dimyati, Pak Awar, Pak. Pak siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya merasa tanya, tidak bisa memberi jawaban secara tegas. Yaitu, saya juga materi tadi ya. Monggo. Saya ditanya tidak bisa memberikan jawaban secara tegas, ada yang saya tegas tapi juga ada yang tidak. Jadi begini, ketika seseorang itu memberikan sajian untuk katakan biasanya sajen gitu ya, sajen. Nah kalau itu yang terdiri dari hewan disembelih untuk sajian, saya mengatakan jelas tidak boleh itu. Tetapi kalau buah-buahan kita boleh makan enggak gitu. Jadi kalau yang sembelihan itu saya mengatakan jelas tidak boleh karena itu niatnya sudah lain gitu. Artinya cara penyembelihannya juga lain. Tapi ketika saya ditanya kalau yang dipersembahkan buah-buahan itu boleh apa enggak, saya ragu-ragu. Nyuwun priksa Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Wah, Pak. Ya, Pak Jalan. Terima kasih. Saya Amar Ma'ruf dari Solo Selatan. Ini kasus, Ustaz. Suami istri itu punya anak 2. Istrinya meninggal dunia. Punya anak 2 laki-laki. Laki-laki. Nggih. Terus? Istrinya meninggal dunia. Kemudian A atau suami nikah dengan istri yang kedua otomatis. Itu punya anak 1, perempuan. Nah, setelah A dan C atau suami nikah dengan si istri yang kedua itu punya anak perempuan, itu anaknya perempuan itu meninggal dunia. Setelah tidak lama kemudian ibunya itu meninggal dunia. Lah, istri yang kedua tadi punya cucu. Yang saya tanyakan, cucu dari anak atau istri yang kedua tadi mendapatkan warisan tidak, Ustaz? Mana cucu? Cucu dari istri kedua. Cucu dari istri kedua. Itu dapat warisan enggak? Karena ibunya tadi sudah meninggal, istri yang kedua juga sudah meninggal, ini tinggal cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pon nggih, 3 dulu. Oh, ada 1. Sesi pertama terakhir Ustaz Sukiti. Oh, nggih, monggo Pak Ustaz Sukiti. Nanti sudah ya 4 ya. Ini waktunya tambah enggak apa-apa ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Ahmad Sukiti dari MPK, Kiai. Kaitannya dengan ini, Kiai. Jadi kita mensikapi kalau yang kita Muhammadiyah, insya Allah sudah setelah membaca HPT yang baru, mungkin sudah lebih memahami ya kaitan dengan adanya perbedaan mungkin saat ini misalkan salam sampai warahmatullah dan itu mungkin kita memahami atau mungkin sholat taraweh ya kita 443, tapi yang kita kadang-kadang di masjid ada juga yang pahami beda dalam artian yang ra 22 ya tidak, lebih baik ra taraweh gitu. Nah, nggak ke taraweh ya. Dan itu terjadi kan. Nah, ini kalau misalkan itu juga menguasai masjid-masjid Muhammadiyah kan jadi repot ya. Maka untuk memahamkan ini kira seperti apa langkahnya Kiai? Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk ini seperti usul rapat itu Kiai, rapat di PDM.
kalau HPT itu diurut dari awal mungkin juga bagus ya ini. Nah, secara rutin nanti kan terus itu kan soal lebih paham betul kata dengan oh ternyata HPT begini atau gitu. Nanti usul ya yang mungkin publik ini ya untuk bisa runtut gitu dari awal mungkin insya Allah lebih diminati oleh Jamiah Muhammadiyah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini menurut jam saya tinggal 5 menit, tapi wong mau wiwite ya mundur kok. Tak apa, tambah sithik ya. Nah, ini Mas Alif ya, Mas Alif ya dari Majelis Wakaf. Jadi begini, ra'yu itu akal pikiran. Maksudnya dengan menggunakan akal pikiran dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Quran hadis. Jadi kalau hanya akal pikiran kok tidak bisa. Tapi akal pikiran yang juga menilai nilai-nilai hadis dan Qurannya itu seperti apa. Itu harus betul-betul dilihat. Kalau hanya dasarnya akal pikiran itu tidak bisa. Contohnya begini, contohnya. Di beberapa tempat itu bahkan saya sudah dengar berkali-kali itu ada yang berpendapat zakat fitrah itu bisa dibayarkan dengan uang karena uang lebih praktis. Itu kan akal ya. Nek beras wong aku butuh duduk beras, butuh malah duit apa-apa gitu. Nah, tetapi karena cara berpikir ini meninggalkan tuhrotan lisoi batuk matantil masakin, karena ada kata-kata matan yakin menerima kata miskin, itu harus makanan pokok. Maka kita tetap berpendapat kalau zakat fitrah harus diwujudkan makanan pokok, yaitu kalau kita beras, karena kita makanan pokok beras itu. Jadi menggunakan akal nek sakarpe dhewe ya ora kena. Harus dilihat hadisnya gimana. Jadi nek guru nganggo akal tok ora cukup. Contohnya zakat fitrah tadi, zakat fitrah juga harus. Itu kalau zakat kambing 40 itu kan zakatnya 1 ekor. Umbange wedhus siji kangelan wis duwite pira regane wedhus? Nah, tidak ya. Ya nek 40 ya siji lah, engko siji didol ora apa-apa gitu loh. Tapi ya 1. Itu cara berpikirnya harus dikaitkan dengan semua dalil yang ada. Itu akal, Pak. Jadi ijtihad itu maka orang yang sehat kan ada syarat. Nek istihad ya kudu ngerti Quran hadis tenan. Wong maca kitab ra iso mosok istihad kan gitu. Ya malah payah caranya gitu. Nah ini. Gitu ya Pak Alif. Kemudian Pak Kiai Demyati ini kalau memberi sajian memang kalau di desa-desa itu loh. Sing ingkung sing nek durung didongani ra entuk dipangan itu loh. Ada ta ya? Engko nek wis bar didongani lagi dipangan iku ra dadi sajen ta itu. Lah, ingkung tuh kadang-kadang sok dibarengi buah barang. Itu buahnya hukumnya gimana? Begini, pokoknya semua sajen itu tidak boleh. Nek buahe kuwi terpisah, ingkung tok, bar kuwi terus diladeni buah, lah buahe halal. Ini nek buahe dicampurke karo nggon apa? Nggon sajen, itu berarti buahnya termasuk sajen. Itu yang tidak boleh. Itu menurut pendapat kami kok begitu, Pak Kiai, nggih, Pak Kiai Demyati, nggih. Jadi buahnya itu melu digrupke sajen apa ora? Nek dimorke sajen melu ora itu. Kabeh sing ning kono ora etuk kabeh sajen itu. Itu. Aning saya ya sok lihat tok wis dienggo sajen barang ya telap-telep ae. Waduh, apa ya itu. Ya, jane ra etuk itu. Buah pun meskipun segar-segar, asal buah itu diniati dienggo sajen, ora itu. Ya termasuk duite barang ra itu. Oh iya ya, sono duite ya. Termasuk duite barang ra itu. Nek diniati dienggo sajen, karena sajennya ini kan yang bermasalah itu di sajen itu. Ya sajen itu seluruh sajen. Yo duite, yo ingkunge, yo buahe gitu. Ya, nah itu. Nah, wis ngono kuwi memang saiki ngelok. Ya wis wong ki nggo Muhammadiyah kok ya cara pikir Muhammadiyah.
Nek liyane ora usah dianu. Lah ini yang Pak Haji Amar ini gini Pak. Saya tak secara global saja ya. Jadi begini. Saya tidak tahu kasusnya persis. Pokoknya kalau orang punya istri pertama meninggal, terus nikah lagi. Nah makanya untuk idealnya ini hanya pesan saja. Kalau istri pertama meninggal itu mestine sing pas lagi, sing pasti bondone wis didum sik. Wis didum kabeh ya. Ya toh? Wis didum kabeh. Lah nanti setelah itu nanti nikah kedua itu suami itu sudah dalam posisi memang ki bondoku. Dudu bondone anak-anakku, dudu bondone ahli waris gitu loh. Jadi kan nanti dibagi itu nanti kan apa itu suami berapa, anak berapa kan sudah ada bagian masing-masing ya. Nah, nanti kalau sudah ada istri lagi, kemudian punya anak kan gitu. Ada istri, punya anak. Lah itu gimana? Nah, itu enggak apa-apa. Nanti bapaknya ini tetap menjadi kepala rumah tangga toh ya. Nah, kalau istrinya ini meninggal gimana? Lah, hukumnya wis karo bojo meneh, wis beda karo sing mau gitu loh. Karo sing mau sudah terpisah ya. Lah, kemudian kalau cucu gimana? Cucu dapat apa enggak itu? Lah saya tanya, kalau di dalam fikih itu cucu itu cucu pancar laki-laki atau pancar perempuan? Cucu pancar perempuan. Terus terang nek nganggo model cucu pancar perempuan, kuwi nek nganggo fikih, kuwi ora itu. Nek nganggo ahli waris pengganti, itu cucune sebagai ahli waris pengganti saka anake, saka ibune lah. Nah ini iki nek debatan kan wis ora nonteke to begini. Lah tinggal gitu saja. Kalau cucu ini posisinya sebagai ahli waris pengganti kedudukan ibunya, ibunya yang sudah mati dulu itu ya. Lah itu mestinya dia sebagai ahli waris pengganti. Ning nek ora percaya karo ahli waris pengganti, ngono lho ya. Ora percaya karo ahli waris pengganti ya ora itu. Cuma ini tak garis bawahi cuma ya. Cuma para tabi'in ya, tak baleni. Para ulama tabi'in itu kan ono ulama itu sahabat, bar sahabat tabi'in, bar tabi'in apa? Tabi'in itu sama berpendapat cucu ini dapat bagian wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu apa? Wasiat wajibah itu seperti undang-undang Mesir. Kewarisan Mesir masih ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah gini loh. Wasiat wajibah itu bagian yang ditetapkan oleh hakim. Nah orang nganggo hakim mestinya karo sing ngedum maksimal sepertiga diberikan sebagai bagian wasiat. Wasiat itu wasiat yang diwajibkan oleh negara. Ini nek ngedume lewat negara, itu wasiat wajibah. Ning nek nang Indonesia pengadilan agama terus terang pakai ahli waris pengganti. Ya. Karena fikihnya pengadilan agama itu ahli waris pengganti itu ada. Lah saya tidak tahu posisi persisnya seperti apa yang ditanyakan. Ning saya hanya mengatakan nek wong tuane wis mati iki isih urip mongko duwe putu to. Putune iki dadi ahli waris pengganti. Ning gini loh caranya. Umpamanya si A ini bapak ibunya ya. Ibunya meninggal tahun 2020. Nah, anaknya putri ini meninggal 2019. Pak sadurunge ibune. Ahli waris pengganti gitu sadurunge ibune 2019. Nah, mongko iki duwe anak. Lah anaknya ini menjadi ahli waris pengganti ibunya. Tapi syaratnya memang DIQ bisa jadi ahli waris pengganti kalau si ibunya meninggal lebih dulu daripada yang ini. Ceto itu. Ceto ya.
Kok aku urung mudeng kayak gini. Mudeng ya. Ini loh ya. Jadi ibune mati tahun 20. Ning anake tahun 19 wis mati. Dadi sadurunge. Lah, ning anak sing mati ki duwe putu. Lah putune ki mengganti kedudukan siapa? Ibunya. Nek iki dibab ora nontake. Nek tarjih piye? Tarjih belum membahas itu. Nah, tarjih itu seperti dulu saya terangkan di pengajian di sini, tarjih yang dibahas adalah harta gonogini diakui oleh majelis tarjih. Gonogini. Tapi kalau yang ini belum. Jadi ora ono. Lah ning wong pengadilan agama ora kabeh cocok. Saya pernah di Solo diprotes oleh orang Pasar Kliwon. Gimana? Mana dasarnya hadis? Kok pengadilan agama bisa mutus kayak gini nih? Wah, aku nek mbok tekoki hadise iki ngrembuke iki undang-undang carane ngene. Saya ya diem saja. Unak-unak ki meneng ae. Meneng itu unak-unak aku meneng ae. Wah, tahu tau panjenengan wong Pasar Kliwon nek nyengeni wong kan ya wah. Aku wis diujar-ujari wis meneng wis. Nah, piye? Saya mau nerangkan gimana ini istihad. Itu sebetulnya pun bukan yaitu seperti yang saya pada tadi istihad tadi ya. Istihad itu kita itu istihad zaman Nabi urung ono peristiwa ini lah. Peristiwa baru terjadi sekarang. Karena baru terjadi sekarang kita istihad. Wah, ora terima macam-macam wis. Diunak-unakke meneng ae ora apa-apa. Aku memang dibayar negara ya sok diunak-unakke barang aku ora apa-apa. Itu ya ceritanya. Jadi kalau memang sudah beda pendapat memang sudah habis waktunya wong kok tekan warisan malah aku anggere nang warisan wis ora gelem mandek meneh kok ya. Dah cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya masih wah iya. Ustaz Sukiji wong Ustaz Sukiji ngerti dhewe kok. Enggak perlu saya jawab. Tapi begini, yang jelas nek bangsa kaya ngono nek ngandani alon-alon. Jadi nek ana ora gelem sing papat-papat, loro-loro mulih sik ya ben. Nanti pendekatannya pelan-pelan. Insya Allah didekati lama-lama mau. Praktek yang kita lakukan dicedai alon-alon suwe-suwe gelem. Dene kok wis-suwe tetep ra gelem, ya wis mancen beda. Donya kuwi ana beda, ana padha. Nek ra padha mesti beda. Nek beda mesti ora padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Insya Allah kalau tahun depan kita lanjutkan, cocok betul Bapak Ibu? Cocok ya. Jadi Januari, Jumat keempat nanti lanjut kayak ini. Oh Februari. Ya, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat belum bisa dijawab. Insya Allah nanti Februari lanjut lagi dengan Kiai Anwar. Insya Allah Kiai ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Bapak Ibu peserta pengajian Muhammadiyah, baik yang luring maupun daring, tidak terasa 1 jam, kalau dengan Kiai Anwar terasa 10 menit. Ya, cepat sekali waktunya. Alhamdulillah, dan mari kita akhiri pengajian malam hari ini Bapak Ibu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.